jangan kehilangan pengharapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita baca bersama-sama. Ini ayat yang cukup panjang, tapi saya berharap Bapak Ibu sabar. Kita buka Alkitab kita Filipi 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-27. Saya baca ayat yang ke-19, nanti Bapak Ibu Saudara membaca ayat 20 sama saya. Sampai ayat yang ke-27 demikian ya. Tetapi dalam Tuhan Yesus, kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Sama-sama yuk. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan sungguh-sungguh dengan aku dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Sama-sama, kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Saya bacakan, dialah yang kuharapkan untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Sama-sama, tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Sama-sama, karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Sama-sama, memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia. Dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Yang percaya katakan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ayat-ayat yang kita baca, di mana Pak Lukas dengan kehilangan pengharapan. Saudara, orang yang bisa kehilangan pengharapan, itu adalah salah satunya adalah Rasul Paulus. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kenapa? Ya karena ketika menulis surat Filipi ini, Rasul Paulus sedang ada di mana Bapak Ibu? Wah, pinter semua, jemaat sini tahu semua saudara-saudara. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika tidak semua surat Paulus ditulis di penjara. Tetapi untuk surat Filipi ini ada di penjara. Paulus bukan bebas di mall nulis suratnya. Atau Paulus di sebuah gereja yang nyaman, ber-AC, di ruangan kantor gereja, pastori, saudara-saudara, ruang gembala, ruang pastori, ruang konseling yang dingin. No. Paulus ada di mana Bapak Ibu? Penjara. Dan itu bisa saja membuat dia putus asa. Saudara bisa membaca itu di Filipi 1 ayat yang ke-13. Saya bacakan secara cepat aja. Sehingga ia telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjara karena Kristus. Jadi sangat jelas sekali Bapak Ibu, Paulus ketika nulis ini ada di penjara. Dan saya harus memberitahu saudara, kalau Paulus ini benar di penjara ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, Paulus di penjara di Filipi, kemungkinan itu kita tolak karena dia menulis surat untuk jemaat Filipi. Yang kedua adalah di Roma. Karena waktunya ya Bapak Ibu saya nggak mungkin menjelaskan. Kalau di Roma itu menarik, ada dua lagi kemungkinan. Yang pertama penjara, saudara-saudara yang ada di Roma, penjara sungguh-sungguh atau penjara rumah. Nah kemungkinan yang paling besar sih ini penjara rumah. Tapi saya nggak ngerti ya Bapak Ibu. Cuman kalau kita mendalami sungguh teksnya, saya pastikan penjaranya rumah. Paulus kemana-mana dikawal, Paulus nggak boleh pergi jauh-jauh. Paulus boleh di rumah, Paulus boleh pergi dan bergantian penjaga-penjaga itu menjaga Rasul Paulus. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang jelas ia terjepit. Tapi kalau dia penjaranya di penjara jauh lebih buruk. Ada satu penulis di abad pertama namanya Tacitus. Dia menggambarkan penjara Roma itu saudara dengan begitu buruknya. Karena penjaranya bukan di atas kemudian dikasih teralis, tidak. Tetapi sebuah sumur dan orangnya dimasukkan di dalam dengan hanya satu saluran. Buang air di situ, buang air kecil, air besar di situ. Dan dia harus, saudara yang menarik Tacitus menulis. Setiap narapidana, setiap orang yang dipenjara, kalau mereka menerima makanan harus rebutan dengan tikus. Ini yang menarik. Kalimat ini yang menarik. Karena saudara roti sama airnya itu diturunkan. Dan kalau diturunkan, tikusnya memanjat. Roti yang ada itu bisa direbut lebih dulu. Kemudian dibawa lari tikus. Dan orangnya nggak dapat apa-apa. Nah puji Tuhan kalau dia bisa nangkep roti sak tikusnya. Nah hari itu burger. Saudara yang dikasihi Tuhan. Di tengah-tengah seperti situasi seperti ini. Seharusnya yang kehilangan pengharapan adalah Rasul Paulus. Apakah hanya itu? Oh tidak. Saya akan mendaftarkan beberapa hal di dalam surat Filipi ini. Yang kedua, di dalam penjara ada orang-orang sesama pelayan yang tidak tulus.
Kalau Bapak Ibu membaca ayat yang ke-15 sampai 17, supaya cepat saya bacakan ayat yang ke-17. Tetapi yang lain memberitakan Injil karena kepentingan sendiri, dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku, garis bawahi, memperberat bebanku dalam penjara. Jadi bukan cuma di penjara, tapi Paulus ini punya teman-teman, atau saya omong musuh dalam tanda kutip, sesama pelayan yang secara jelas khotbah-khotbah di mana-mana, tapi punya motivasi yang buruk, motivasi yang salah. Dan jangan salah, mungkin saja pengajar palsu yang membebani Paulus, supaya Paulus terbebani. Paulus gak mungkin nuduh ya Bapak Ibu. Tapi Paulus berkata, mereka berpikir sangkanya itu memperberat bebanku. Dan saudara-saudara, ini keterlaluan. Satu lagi Bapak Ibu, dia dikecewakan dengan mereka yang disebut seteru salib Kristus. Di pasal 3 itu kelihatan sekali ayat yang ke-17, 18 supaya cepat. Karena seperti yang kerap kali kukatakan kepadamu dan kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Kata menangis saudara-saudara, itu garis bawahi, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Seteru itu apa Bapak Ibu? Seteru itu apa? 5 kotak depannya M, musuh. Oke, ya yang biasa ngisi TTS langsung terpancing gitu kan. 5 kotak depannya M. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang gak mengalami kekecewaan seperti itu? Ini di pelayanan. Bisa di kehidupan sehari-hari, apakah saudara-saudara bisa kehilangan pengharapan? Ketika kita menghadapi tantangan yang seperti ini, saya belum menyebutkan yang lain nih. Saudara-saudara, saya pikir ini tantangan yang begitu berat. Bukan hanya itu, dia dikecewakan dengan orang-orang yang disebut seteru salib Kristus, yang mengkhotbahkan Injil, yang mengkhotbahkan firman Allah. Saudara-saudara, tetapi di sana ciri-cirinya Tuhan mereka ialah perut mereka, pikirannya mereka, kemuliaannya aib, pikirannya semata tertuju pada perkara-perkara dunia. Saudara, dan itu mengecewakan Paulus. Paulus melihat, mendengar, aduh kok gitu. Di dalam penjara. Lebih buruk lagi, nah ini, ditinggalkan banyak teman. Saudara bisa lihat di pasal 2, tadi kita baca. Tapi karena bacanya kita itu terus saja gitu loh. Kalau Bapak Ibu membaca Alkitab bersama pendeta, kadang-kadang kita baca, tapi kita enggak ngeh gitu. Tapi bukan cuma Bapak Ibu, saya kalau jadi jemaat juga kadang enggak. Loh kok enggak kedengaran sih? Enggak. Nah paling enggak saudara hafal nge saya ini. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, lihat ayat yang ke-20. Lihat ayat 19. Tetapi dalam Yesus, kuharap segera mengirim Timotius. Ayat 20. Karena, ayo baca sama-sama ayat 20, 1, 2, 3. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku yang begitu sungguh-sungguh. Ayat yang ke-21. Saya kok enggak kedengaran suara. Baca sama-sama ya, ayat 21, 1, 2, 3. Semua mencari kepentingan siapa Bapak Ibu? Halo. Saya kira Paulus adalah orang yang paling mungkin punya kans untuk kehilangan pengharapannya. Saudara, saya mau kasih kesaksian sedikit. Saya jadi pendeta ini, saudara-saudara, panggilan Tuhan. Saya yakin panggilan Tuhan. Tapi sayang saya jadi pendeta ini, saudara-saudara, seperti dikarbit. Karena saya menjadi pendeta di usia 21 tahun. Ada di sini yang 21 tahun angkat tangan? Kayaknya yang 21 tahun angkat tangan? Oh Pak Lukas Wibisono, iya pantas dia saudara-saudara. Pantas kalau umur 21 ya. Saudara yang dikasih Tuhan, ada yang umurnya 21 tahun boleh angkat tangan? Gak ada ya saudara-saudara, ya 71 semua ini ya, puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan itu sangat muda. SMA lulus 20-an ya. Karena kalau kelas SD kelas 1, 7, 18, oh enggak, kalau 7, umur 7. Zaman saya itu kalau SD itu kelas 1 umur 7. 7 tambah 6, 13. 13 tambah 3, 16. 16 tambah 3, 19. Jadi saudara umur 19 tahun itu lulus SMA. Lalu saya sekolah Alkitab setahun, umur 20. Lalu pas saya sekolah lagi, 21 tahun, kemudian saya dipanggil menggantikan papa saya untuk menjadi gembala. Saudara, yang saya mau saksikan adalah saya menggantikan papa saya yang lebih senior. Ya iyalah, kalau lebih junior kan adik saya, saudara. Lebih senior. Saudara, saya beritahu saudara, yang saya pimpin adalah dulu guru-guru sekolah minggu saya. Waktu saya masih anak-anak, ingus saja belum bisa bel,
Ini guru sekolah minggu saya ada di sana. Saudara, saya menjadi gembala yang sebagian adalah pembina rohani yang lebih dewasa rohani waktu itu. Waktu saya kaum muda, remaja kaum muda, dan kali ini saya gembalanya. Dan saudara, itu berat sekali. Dan orang gak percaya saya, kalau tidak dipercayai itu saya. Satu kali saya pernah khotbah, saudara, diundang khotbah yang datang ratusan orang. Ini saya gak diomongin, ya saya pakai batik lengan pendek. Saudara, sudah pendek, kecil. Kalau sekarang kan tetap aja tinggi badan saya nggak akan bertambah ini. Nah saudara, yang dikasih Tuhan, saudara, waktu penyembahan dia nyanyi lagu firman. Firman-Mu pelita bagi kakiku, bisa firman-Mu Tuhan. Kemudian pasar roh, wow saudara, saya sudah di sampingnya. Gak diserah-serahkan. Penyembahan lagi, nyanyi lagi, penyembahan lagi. Saya rotok emosi mau tak rampas saja mic-nya saudara. Tapi saya harus belajar sabar. Saya tunggu dia penyembahan lagi. Sementara singer-singer penyembahan, dia pergi ke samping saya. Saya di sini, dia di sini. Di situ tuan rumah. Lalu dia bisikin tuan rumah di samping saya. Sing bandi. Sing sebelahmu. Terus dia lihat saya. Kita. Saudara, saya tambah dalam penyembahan saya, saudara-saudara. Saudara, gak heran lah kalau orang gak percaya saya. Saudara-saudara, sehingga kalau ada saudara jemaat gak menerima saya memikirkan dulu saya sempat marah, sempat ini. Tapi saya sadar, Tuhan izinkan saya mengalaminya. Tapi saya ingin memberitahu saudara keputusasaan ini. Saya sempat mengalami putus asa. Bayangkan kalau saya khotbah gini ada jemaat keluar, kemudian pintunya tepat di depan sana. Kemudian dia buka pintu, dia keluar, saya khotbah loh ini. Manggil, bakso gitu. Halo. Saya nggak apa-apa kalau saudara keluar lalu makan bakso di sana. Masalahnya tukang baksonya masuk ke halaman gereja dan persis di depan saya. Kemudian dia ambil mangkok, nggak apa-apa silakan makan di depan gereja, nggak masalah. Dia menghadap ke saya, kemudian sambil makan dia nawari. Mau dah, gelem dah. Gitu. Sementara saya khotbah. Saudara, sakit hati. Puji Tuhan di sini nggak ada yang keluar beli bakso. Halo. Orang tidak percaya saya. Saudara, ada salah satu dulu pelayan Tuhan di gereja saya. Guru sekolah minggu mungkin saudara-saudara. Dan saudara sakit 4 hari, saya pendeta masih kecil. Saya datang ke rumahnya, kita berdoa, Bu sakit apa 4 hari panas. Saya siapkan amplop saudara-saudara. Saya sebagai gembala nyisikan uang untuk jemaat yang sakit. Dan ini rumahnya kecil saja. Waktu saya berdoa, dia sama anaknya saya berdoa. Kita nyanyi, ada kuasa dalam darahnya. Darah domba Allah penyembahan, haleluya. Saya enggak dengar suaranya ibu ini gitu loh. Saya mikir ibu ini apa ninggal saya. Saya sudah, saudara, di bawah tekanan soalnya. Jadi saudara, saya merasa ini pasti enggak percaya saya juga dan benar kan gitu. Saudara, jadi saya ngintip apakah dia itu masih duduk atau saya ditinggal. Jadi waktu saya ngintip dia, ternyata dia ngintip saya, saudara-saudara. Saudara, kalau saudara pengen tahu ada pendeta, gembala, intip-intipan sama jemaat, ya saya ini. Dan cara ngintipnya saudara, kamu pendeta masih muda mau tumpang tangan saya tak? Dan saudara, itu enggak hanya setahun 2 tahun. Bagaimana kita enggak bisa putus asa? Saya memahamilah, ditinggalkan banyak teman. Saudara perhatikan, di penjara. Sebab semuanya cari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Saudara, saya ingin tambahkan sedikit. Lihat ayat yang ke-23. Nasib Paulus waktu itu belum jelas. Perhatikan. Dialah yang kuharapkan, maksudnya Timotius itu, yang akan kukirimkan dengan segera. Sesudah jelas bagiku, bagaimana jalannya perkaraku. Jadi kalau gitu perkaranya Paulus jelas gak Bapak Ibu? No. Saudara-saudara, perkaranya Paulus belum jelas. Dia di penjara, apakah itu vonisnya mati? Apakah itu vonisnya dia harus penjara seumur hidup? Paulus belum jelas. Saya pun mengalami yang sama. Di gereja ini saya melayani, saya sampai titik putus asa. Dan nanti akan saya lanjutkan kesaksian saya. Tapi Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, Paulus apakah putus asa? Oh tidak. Apakah Paulus kehilangan pengharapan? Tidak. Paulus gak kehilangan saudara pengharapannya. Lu kok tahu Pak Lukas? Lihat ayat 24. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang kepadamu. Tidak ada kalimat pengharapan yang begitu kuat dari ayat dibanding ayat ini. Tetapi di dalam Tuhan Yesus, aku percaya katanya Paulus. Aku yang dipenjara, aku yang nasibnya belum jelas, aku yang ditinggalkan, aku yang mengalami pergumulan yang hebat, aku yang dibebani banyak hal. Aku yakin sungguh,
Satu kali aku akan ketemu kalian semua, katanya Paulus. Karena Paulus punya pengharapan di dalam Kristus. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara pengen bukti yang lain, ini Filipi, ini kata yang paling sering muncul, sukacita. Tidak ada nada curhat. Dan saya bukan curhat ya Bapak Ibu tadi. Karena saya 28 tahun sudah jadi gembala di gereja itu. Dan saya merasa diberkati oleh Tuhan. Jemaatnya keluar Pak Lukas? Tidak. Semuanya tetap di tempat. Sekarang nggak pakai ngintip lagi. Malah tangannya ditarik, tumpangkan kepalanya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya hanya memberitahu saudara. Jangan pernah kehilangan pengharapanmu. Kenapa yang amin cuma 5 orang, sebenarnya yang datang 1000 orang ini. Jangan kehilangan pengharapanmu di dalam Tuhan. Kalau gitu Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, apa rahasianya? Kita menjadi orang Kristen yang tidak kehilangan pengharapan seperti Rasul Paulus. Ada 2 secara cepat. Percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Yang percaya Tuhan sedang bekerja, katakan amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di mana Pak Lukas Tuhan sedang bekerja? Itu yang Paulus lihat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik di dalam ayat 19. Tetapi di dalam Tuhan Yesus, kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu. Tetapi di dalam Tuhan aku percaya. Kita ngomong, di dalam Tuhan seperti apa sih? Gitu. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, en Kristo, di dalam Kristus. En kurio, di dalam Tuhan. Yang ada di Filipi itu bukan hanya membicarakan soal posisi. Tetaplah teguh di dalam Tuhan. Kalau ini saya, ini posisi. Teguhnya di dalam Tuhan. Tapi bukan hanya posisi. Tetapi itu juga menunjukkan pekerjaan Tuhan. Karya Tuhan. Kalau saudara bisa di dalam Tuhan, itu karena di dalam kekuatan dan pertolongan Tuhan. Yang percaya katakan. Itu sebabnya bahasa Indonesia masa kini nerjemahkannya begini. Saya percaya bahwa dengan pertolongan Tuhan. Tadi yang di dalam Tuhan diterjemahkan bahasa Indonesia masa kini. Saya percaya dengan pertolongan Tuhan. Saya percaya dengan pertolongan Tuhan. Saya sendiri pun tidak lama lagi mengunjungi kalian. Saya setuju dengan bahasa Indonesia masa kini. Dan Paulus nangkep. Saya ulangi lagi. Paulus nangkep bahwa dia walaupun di penjara. Walaupun segalanya kelihatan gak mendukung. Walaupun dia ditekan. Walaupun Paulus nasibnya belum jelas. Tapi dia nangkep. Tuhan tetap sedang bekerja. Yang ngerti katakan amin. Makanya dengan pertolongan Tuhan. Tuhan yang nolong. Tuhan yang bekerja. Saudara apa pekerjaan Tuhan? Paulus lihat yang pertama yang dilihat Paulus. Yang dilihat Paulus adalah pribadi yang Tuhan taruhkan. Siapa? Timotius. Paulus dibuka matanya oleh Tuhan. Lihat Timotius bekerja untuk engkau. Timotius punya hati yang sungguh-sungguh. Yang kedua ada Epafroditus. Tadi yang sudah kita baca. Di ayat 30 sangat jelas. Ada orang-orang Kristen yang sebagian mengecewakan. Benar. Tetapi sebagian lagi tidak. Sebagian lagi masih pro kepada Paulus. Masih mengasihi Paulus. Dan itu tangan pertolongan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Saudara, bisakah kita melihat tangan Allah yang sedang bekerja di sekeliling saudara? Hari ini mungkin saudara punya berpikir, ada yang berpikir, aduh saya gak usah pelayanan lagi. Aduh saya wis menyerah Tuhan. Atau saudara seperti saya sampai di titik menyerah loh Bapak Ibu. Itu titik tergelap saya. Saya dengan semangat waktu dipanggil Tuhan jadi pendeta. Ini aku Tuhan, bukan teriak. Ini aku Tuhan, utuslah hambanya, bukan. Saya teriak, ini aku Tuhan, utuslah aku. Saya lari dari belakang di sebuah KKR. Dan saya berlutut di hadapan Tuhan. Ini hidupku. Ketika jadi pendeta kok susah. Saudara tahu, saya mau cari cerita kesaksian saya lanjutkan. Ini hari Minggu, hari Sabtu. Saya punya pikiran, saya sampai di titik. Bayangkan saya sakit Bapak Ibu. Saya kalau ke dokter saya sakit itu. Saudara enggak pernah sakit darah tinggi. Sampai hari ini saya enggak punya darah tinggi. Tapi ada yang kepala ini sakit. Dari bawah itu seperti kalau saudara pergi ke pasar malam. Ada besi yang dipukul. Duak. Terus sampai kalau saudara kuat. Mukulnya bunyi ting aja. Saya kadang-kadang tiba-tiba ya. Kepikiran masalah itu. Dari bawah itu seperti ping gitu loh. Kecabut di sini saudara. Sakit sekali. Saya pergi ke dokter. Sakit mas saya kambuh. Dokternya bilang apa? Anda ini gak sakit. Ini ada vitamin ya. Anda ini stres. Dokternya kok bener ya saudara. Dan saudara tahu, hari Sabtu itu saya ringkasi barang saya. Saya ngomong sama Tuhan. Tuhan ini besok Minggu khotbah terakhir. Saya tutup semua pakaian saya lipat. Ya di pasar situ saudara, saya pengkhotbah di sini saja. Saya pendeta gereja kecil saya. Semua saya lipat. Kemudian saya ngomong saya akan pergi ke sekolah saya yang dulu. Ada janji yang lebih meyakinkan di sana daripada di sini.
Saya nggak ngomong siapa-siapa, saya nggak ngomong pimpinan yayasan, saya nggak ngomong papa saya mau pergi dulu baru ngomong, itu paling aman. Kalau ngomong pasti ditahan. Dan minggu itu minggu khotbah terakhir. Saudara tahu, saya siapkan khotbah? Tidak. Saya tidak meneliti Alkitab apa-apa. Saya berhenti total. Ini khotbah terakhir, saya mau pamitan dengan jemaat, langsung malam itu juga saya caw. Semua pakaian sudah lengkap, di dalam koper saya sudah siapkan. Saudara, siang begini jam 10 itu biasanya pelayan-pelayan ibadah. Saudara, saya beritahu salah satu problem adalah pemain musik saya itu pindah gereja semua. Saudara. Jadi saya itu pemain musiknya sedikit sekali. Ada pemain keyboard, bass, drum. Itu kalau minggu, kalau ibadah lain saya yang main gitar sendiri. Gak ada orang yang datang. Saudara, nah kalau minggu biasanya jam 10 itu ada doa pelayan. Yang mau main musik nanti sore, pelayan biasanya hadir semua. Dan puji Tuhan, hari Minggu pagi itu jam 10, saya masih ingat persis di mata saya duduk di bawah. Ini persekutuan doa di bawah. Saya dengan 2 orang lagi. Saudara, yang 2 itu ngantuk-ngantuk gitu main gitar, saudara. Haleluya gitu, haleluya. Setelah itu, gitu. Saudara. Saya lirik tok gini, saya yang penyembah. Sudah enggak mampu saya nyembah. Saya bilang ini terakhir, saya diem aja. Saya cuma gini, dan puji Tuhan, penghiburan Tuhan luar biasa. Hari itu tidak satupun pelayan yang datang. Saya makin mantap. Saya harus keluar dari gereja ini. Saudara tahu, 10:30 tepat. Saya nggak mungkin lupa, saudara. Karena saya lihat-lihat langsung bikin mata saya. Karena saya nggak doa. Saya cuma, begitu 10:30 tiba-tiba pintu gereja dibuka. Ada emak-emak masuk. Saya lirik mata satu ya. Emak-emak, untung dia nggak ngelirik saya, kan ulang lagi. Saya dia saudara-saudara, yang menarik adalah emak ini masuk sambil nyencing roknya. Emak-emak umur 70, 80, mau 80, meninggal 84, namanya Mak Louis. Saya nggak mungkin lupa, dia adalah jemaat saya yang setia. Tapi emak-emak gitu loh, hari ini makan jam pagi ya makan ya, nanti siang dia lupa sudah makan apa belum. Tapi dia masuk saudara, dia nyencing roknya. Terus pakai sandal jepitnya itu nggak dilepas loh. Biasanya lepas agak jauh, dia enggak. Padahal kita yang bersihkan, saya rada emosi juga. Ini lah emak-emak ini. Dia masuk plak, cepet. Tapi saya cuma, lalu dia duduk di sebelah saya. Saya duduk di sini ya, Bapak Ibu. Dia enggak bisa duduk di lantai, makanya dia duduk di atas, saya di bawah. Dia duduk di samping saya. Dek, dia angkat 2 tangannya, karena saya terus lihat pakai mata sebelah. Alah emak-emak aja. Dia angkat tangannya, dia teriak, Tuhan Yesus, tolong cucu saya pendeta Lukas ini. Saudara, saya seperti disambar petir gitu, dar gitu loh saudara. Saya nggak tahu apa itu, tetapi saya seperti disambar hadirat Tuhan begitu. Saya nggak menyembah. Saya nggak bisa lagi berdoa apa-apa. Saya cuma menangis, meratap, berdoa. Mulut saya berbahasa roh dan saya nggak ngerti apa yang saya katakan. Saudara-saudara, saya nggak tahu lagi Mak Louis siapa yang datang, tapi yang jelas cuma dia aja yang datang. Karena selesai itu ya dia aja yang di situ. Saudara-saudara, saya angkat tangan, saya nggak tahu lagi situasi. Apakah pengerja saya tertidur atau apa, saya nggak peduli lagi. Yang jelas Tuhan menjamah saya. Dan ketika saya lihat ke atas, saudara, saya nggak biasa yang bongbong. Saya kalau ngomong penglihatan, kalau enggak. Saya lihatlah, waktu saya lihat ke atas ini, atap gereja saya sudah nggak ada Bapak Ibu. Yang ada langit biru yang indah, suasana surga. Saya nggak berhenti. Dan itu salah satu titik balik saya. Sehingga 28 tahun Tuhan memberi kekuatan saya di tempat yang sama. Saya ingin memberitahu saudara begini. Kita kadang nggak bisa melihat kerja Allah. Saya nggak pernah memikirkan seorang janda emak-emak umur 80-an doain saya. Memangnya saya curhat sama dia. Itu kalau saya curhat sama dia cari masalah lebih besar. Ngerti ya Bapak Ibu? Tapi hari itu saya sangat diubah oleh Tuhan. Saya mengutip kata-kata seorang pendeta yang namanya John Piper. Jelas bahwa Tuhan telah mengerjakan ribuan perkara yang baik untuk memelihara saya dan saudara. Sayangnya seringkali kita hanya menemukan 3 dari semuanya itu. Atau bahkan tidak sama sekali. Saudara, saya nggak nyalahkan sih. Saudara, kadang-kadang mata kita terlalu melihat masalah itu jauh lebih besar. Sehingga kita nggak bisa lihat tangan Tuhan yang sedang bekerja. Saudara, kadang-kadang maafkan saya nggak mau nuduh saudara melihat persoalan saudara terlalu besar. Karena setiap persoalan besar pada dirinya dan orangnya. Setiap kita bisa beda-beda.
Tapi yang kedua itu kelemahan kita sebetulnya. Yang kedua, memang mata kita terbatas sih. Halo, ya kita ngomong mata saya terbatas. 1, 2, 3. Iya. Saudara nggak bisa lihat apa yang terjadi di belakang tembok ini. Sehingga kadang kita memang nggak bisa lihat pekerjaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tapi mari kita belajar mempercayai Tuhan sedang bekerja untuk saudara. Yang kedua, percaya kepada Tuhan yang sedang bekerja. Pak Lukas ini kok poinnya podo? Enggak. Yang pertama, percayalah bahwa Tuhan sedang. Tetapi kalau yang ini percaya kepada Tuhan yang sedang. Kadang-kadang kita hanya percaya kalau kita lihat dia bekerja. Tapi percayalah kepada pribadinya. Yang ngerti, yang setuju katakan amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah. Bukan saja bahwa Tuhan sedang bekerja. Tetapi percaya kepada Tuhan yang bekerja itu. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa yang percaya katakan amin. Itu maksud saya. Apa yang dilihat oleh Paulus. Tuhan yang sedang bekerja adalah Tuhan yang mengasihani hamba-hambanya. Lihat ayat yang ke-27. Saudara-saudara, kenapa saya suruh saudara baca tadi? Ayat 27. Memang benar Epafroditus sakit dan nyaris mati. Tetapi Allah mengasihani dia. Yuk kita baca sama-sama yang sudah ketemu ayatnya. Dan bukan hanya dia itu kita baca. Jadikan rema 1, 2, 3. Dan bukan hanya dia saja. Melainkan. Saudara, yang Paulus percayai Tuhan seperti apa? Tuhan yang memang berbelas kasihan. Yang percaya katakan, saya ingin memberikan saudara kesaksian apa lagi? Saya sudah ngasih satu kesaksian saya. Tuhan berbelas kasihan kepada saya. Tuhan yang sedang bekerja adalah Tuhan yang mengasihi saya. Yang percaya katakan. Tapi saya mau kasih bukti satu lagi. Bukankah Allah itu Allah yang mengasihani saya dan saudara? Dia sampai mati di kayu salib. Yang percaya katakan amin. Dulu saya kalau ngomong gini, Tuhan itu seperti pemulung. Ngambili otis, termasuk saya ini loh yang jelek ini loh. Diambili, tapi hari ini saya mau ngomong, Tuhan itu jauh lebih buruk. Maaf, bukan buruknya itu jelek ya. Tuhan itu jauh lebih rendah, itu mungkin lebih tepat kata-kata. Daripada tukang otis pemulung. Kenapa? Karena saya pernah otis, oh ibu. Saudara lihatin saya kaget. Apa otis gak berdosa saudara-saudara? Otis gak tahu. Molong Bapak Ibu, molong. Oh nggak ngerti otis ini ya saudara. Ya molong Bapak Ibu, molong. Waktu saya masih kecil teman saya itu ngomong gini, Kas kamu mau makan nasi pecel? Karena uang saku saya cuma 25 perak. Nasi pecel 150 perak. Saya anak pendeta yang susah. Sorry, sederhana. Nggak susah, sederhana. Saudara tahu? Teman saya bilang, ayo ke belakang rumah. Saya dibawa ke belakang rumah, banyak omplong, nggak tahu omplong lagi nih. Bekas cat, bekas ya, tempat-tempat cat gitu. Lalu saya dikasih palu, tutuano, tak tutui. Lalu dimasukkan kresek, kita berangkat, ada pengepul, ditimbang, dapat uang. Lalu teman saya ngomong, mulai besok kita cari omplong-omplong kayak gini. Kita cari tempat cat ini, keliling perumahan. Itu kalau ketahuan saudara saya bisa dipukuli papi saya. Tapi papi saya nggak tahu. Lalu kami kumpulkan botol-botol semua, karena ternyata bisa dijual. Saudara nangkep maksud saya? Tuhan itu lebih rendah daripada pemulung. Kenapa? Kalau pemulung ngambil barang yang berharga atau yang enggak berharga? Yang berharga dong. Tapi Tuhan mengambil saudara dan saya yang enggak berharga. Roma 5 ayat 8 sampai 11. Saudara najis dan kotor. Orang berdosa, durhaka, musuhnya Allah. Ada yang punya musuh lalu saudara berteman terus? Loh, saya ampuni Pak, tapi saya enggak mau berteman lagi sama dia. Biasanya kan gitu. Halo, kita pilih aman. Tahukah saudara kalau saudara dan saya sebetulnya musuhnya Allah. Tapi Allah mau turun. Dia mau otis, dia mau mulung. Bukan yang berharga, tapi yang buruk seperti saya dan saudara. Karena dia mengasihani saya dan saudara. Bukti apalagi kalau gitu yang lebih besar daripada salib Kristus yang mengasihani saya dan saudara. Sehingga kalau hari ini saudara hampir putus asa, kehilangan pengharapan, percayalah kepada Tuhan yang bekerja untuk saudara adalah Tuhan yang mengasihani saudara. Gak mungkin dia selamatkan kita lalu digeletak nodak, saudara. Itu namanya kucing garong. Tahu saudara? Kucing itu kalau ngejar tikus main ya, kalau dia kenyang dia gigit, tikusnya itu mainan aja. Setelah itu kalau bosan ditinggal. Makanya disebut kucing garong. Kalau dia pacaran satu sudah dapat ditinggal, cari lain. Nah ini kucing garong. Allah kita bukan seperti itu Bapak Ibu. Dia menyelamatkan kita, dia turun mengambil barang yang gak berharga ini dijadikan berharga.
Kemudian saudara-saudara, dia mengasihi saya. Dan kemudian dia tetap merengkuh kita sampai kita selamat dalam kemuliaan yang kekal. Yang percaya katakan. Kalau gitu kenapa kita nggak percaya? Dia mengasihani saudara. Yang kedua, dia Tuhan yang bekerja, Tuhan yang maha kuasa. Yang percaya katakan amin. Yang terakhir, Tuhan yang bekerja adalah Tuhan yang pasti menyelesaikan karyanya. Saya akhiri dengan ilustrasi aja. Satu hari ada bapak-bapak yang ya tinggi besar dan pasti bukan saya. Ya senyum saudara jelek sekali. Tinggi besar kayak WL-nya ini. Fitness, badannya bagus. Tangannya kuat, ya latihan terus ya. Beda dengan pendeta yang jarang-jarang latihan, makannya yang banyak. Hiburannya cuma makan. Saudara, dia jalan-jalan sama anaknya. Jalannya rame seperti di depan ini. Rame saudara. Lalu papanya ngomong, "Nyo, pegang tangannya papa. Nyo, pegang tangannya papa." Loh, si nyonya jawab, "Mau pak." "Gak mau pak." "Pegang tangannya papa." "Gak mau pak." Gitu. Papanya tapi orang yang baik, demokratis. Tanya, "Nyo, kamu lagi gak megang tangannya papa? Ini nyebrang nih kamu bisa kecelakaan, kamu jatuh loh. Pegang tangannya papa." "Gak mau pak." "Mau pak." Papanya tanya, "Opo oh?" Si nyonya jawabnya itu yang bagus. Saudara. Karena tangannya papa gede dan kuat. Papa yang jawab, "Loh justru tanganku gede dan kuat, kamu mesti pegangan papa supaya aman." "Enggak pak." Perhatikan jawabannya. "Enggak mau pak. Tangannya sinyo kecil, lemah. Kalau megang tangannya papa yang kuat dan besar, tangannya sinyo bisa lepas. Tapi kalau tangannya papa, sing megang tangannya sinyo yakin, sinyo enggak bisa lepas dari pegangannya papa." Halo, bukankah yang memegang hidup saudara adalah tangan Tuhan yang perkasa? Yang percaya katakan, jangan pernah kehilangan pengharapan karena Tuhan sedang bekerja untuk saudara. Percayalah bahwa Tuhan yang bekerja, Tuhan yang akhirnya menyelesaikan untuk saya dan saudara.